Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, Pak Yosi. Ya. Nah, Pak Yosi ini adalah perwakilan dari para korban VTube, Pak ya? Ya, kira-kira. Dan sudah dilaporkan ke Bareskrim dan sekarang sedang dalam proses pemanggilan para leadernya, gitu ya. Oke, mungkin hari ini Pak Yosi mau update ya. Gimana nih Pak terakhir? Yang di Bareskrim? Di Bareskrim. Ya, itu saat ini masih tahap pemanggilan. Mereka sedang diproses untuk dimintain keterangan dan sebagainya. Nah, itu segala sesuatunya nanti biar penyidik yang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Jadi seperti dimintai keterangan, kemana arahnya uang ini dan sebagainya. Oke, jadi sekarang dalam proses penyelidikan lah ya. Mungkin sebentar lagi naik ke penyidikan kali ya. Ya. Oke, saya dengar juga Pak Yosi jauh-jauh nih dari mana? Semarang Pak ya? Iya. Semarang ya, sampai ke Jakarta nih ke kantor saya. Ada ketemu sama pengurus PBNU yang terbaru. Saya kemarin sempat bertemu beberapa kali sih, 2 kali. Pertama, yang kedua yang kita komunikasi dengan Pak Ketua yang baru ya. Saya menegaskan atau menyampaikan sesuatu yang menyangkut nama PBNU di sana, bahwa ada oknum pejabat petinggi PBNU yang diduga terlibat dalam kasusnya VTube ini. Nah, semua berkasnya sudah saya berikan ke beliau, dan beliau sudah membaca beberapa. Kemudian dia menegaskan bahwa ini akan ditindaklanjuti. Oke. Sebab setahu saya di situsnya NU Online tahun lalu saya sudah baca, itu ada kajian dari cendekiawan NU lah sebut saja, betul. yang menyatakan VTube itu adalah money game ponzi, haram. Jadi saya bingung kalau ada ya sebut saja oknum lah ya, pejabat NU ya terlibat di dalamnya, bahkan pemegang saham. Padahal cendekiawan NU ini sudah mengkaji bahwa VTube itu adalah money game ponzi. Jadi kira-kira menurut Pak Yosi apa ya? Nah, inilah yang bikin dilema. Makanya kan Pak Ketum kemarin itu akan menindaklanjuti ini. Bagaimana ceritanya sebenarnya kok bisa terlibat? Diduga terlibat. Padahal di NU Online itu sudah dikatakan bahwa ini bisnis haram, dilarang, tidak boleh. Tapi pada kenyataannya si oknum ini terus menyampaikan bahwa pertama dia sebagai pembina, lucunya kan, pembina, di situ ada benderanya PBNU juga, ya kan. Kemudian yang kedua dia, saya lihat di PT Kebanu yang di data di Dijen Ahu itu dia sebagai komisaris, tergabung di dalam struktur organisasinya PT Future Viewtech atau VTube, dia sebagai komisaris. Kemudian setelah viral oleh Pak Afiat di salah satu channel, kemudian beliau muncul menegaskan bahwa beliau sebagai investor sekarang. Kan lucu. Jadi berubah-ubah terus ini. Oke. Dan beberapa leader VTube kan sebelumnya menggadang-gadang beliau ini sebagai pemegang kunci on VTube, ya kan? Bahkan ada lagi leader-leader yang lain bilang, kami sudah ada investor 3 triliun, padahal kita tahu 3 triliun itu tidak cukup untuk menghidupkan VTube. Cukup lah, itu jauh banget. Ya itu bisa puluhan triliun, ya kan? Kalau mau membeli semua VP yang ada di member. Nah, terakhir yang saya dengar ada tim 9. Nggak ada itu. Nggak ada. Ini kayak Wali Songo aja gitu ya. Ada tim 9 yang dipimpin oleh Pak Kiai itu gitu ya, yang akan segera mengaktifkan. Nah, ini Nina Bobo seperti ini dan terus berlangsung. Dan terakhir setahu saya channel yang resmi yang selalu mempromosikan VTube yaitu My Future Business School
YouTube yang dimiliki oleh Wilbert Karimun yang juga dipanggil setahu saya itu mendadak dihapus semua. Hilang. Oh, malah hilang. Nah, ini kan ciri-ciri bahwa VTube itu sudah tidak pasti tidak on. Tapi kenapa ya para pemain VTube masih ada yang berdoa lah, berharap-harap VTube pasti on. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, itu kan karena efek dari para leader-leadernya itu yang memang dia suka mengelompok-kelompokkan, membagi-bagi, jadi ada seperti grup-grup itu. Nah, di situ lah dia dicuci otak lah istilahnya gitu. Oke. Tapi sebelumnya banyak juga sih yang sudah sadar. Banyak yang sudah sadar. Nah, dan memberikan keterangan bahwa dia rugi sekian. Saya kaget, ternyata banyak banget. Nah, yang VTube on yang kedua itu ternyata ada kerugian lagi lebih banyak lagi. Wih. Dan sudah dikumpulkan lagi nggak untuk dilaporkan? Sudah. Dilaporkan lagi. Jadi ada susulan kedua, laporan kedua. Nah, itu lebih ngeri lagi. Si pelapor ini menegaskan bahwa saya percayanya karena pihak SBI Pak Tonggam mengatakan sudah normalisasi. Ya. Nah, mereka timbul rasa percaya, pemerintah saja sudah ngomong begitu, tapi pada kenyataannya begitu on itu operasional sama seperti yang pertama, cuman beda nama aja, dia Fuse. Betul. Nah, dari sini mereka, tapi sudah terlanjur masuk, sudah ada yang 220 juta, 140 juta juga ada. Nah, itu percaya kenapa digadang-gadang untuk UMKM waktu itu kan. Nah, ternyata ya tipu-tipu lagi. Lah, mereka malah menyalahkan SWI. Kenapa produk gagal seperti ini kok dinormalisasi sehingga timbul korban baru lagi. Nah, bagi Anda yang pemain VTube, betul seperti Pak Yosi bilang, kira-kira di bulan Juli SWI mengatakan sudah memberikan normalisasi. Saya pernah memberikan input ke Pak Tonggam bahwa Pak, ini Mas Sami mawon, saya bilang, cuman ganti nama, ganti baju. Dulu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian diganti namanya Basic 1, 2, 3. Atau lagi apa ya, premium atau apa ya, Fuse. Bukan, yang kelasnya bintang 1, 2, 3, satu lagi mungkin premium 1, 2, 3 atau apalah, saya lupa. Itu sama aja 6 posisi. VP diganti dengan Fuse, operasinya sama. Nah, saya bingung ini SWI kerjanya bagaimana bisa memberikan normalisasi. Ada dua kemungkinan ini catatan buat Pak Tonggam, ini jangan main-main ini. Kalau menurut saya, ini saya kritik SWI. Kalau SWI diberikan bisnis plan yang baru yang mengganti misalnya VP dengan Fuse, kemudian bintang 1, 2, 3, 4, 5 diganti dengan Basic 1, 2, 3, terus satu lagi saya lupa, Premium 1, 2, 3 kalau tidak salah, atau apalah namanya. Ini namanya SWI tidak dengan jelas menganalisa bisnis plan yang baru yang diajukan oleh manajemen VTube. Atau SWI dikadalin, asli dikadalin sama manajemen VTube, mungkin dikasih bisnis plan yang apa gitu ya, tapi yang diimplementasikan beda. Yang Sami mawon beda dengan mengganti bintang 1, 2, 3 menjadi Basic 1, 2, 3 misalnya. Nah, di sini di mana gitu cara kerjanya SWI itu bisa memberikan normalisasi. Nah, di sini kasihan juga karena setelah pemerintah dalam hal ini SWI memberikan normalisasi seperti Pak Yosi bilang, itu ada lagi yang masuk gitu karena dianggap wah sudah legal nih oleh pemerintah. Padahal dia cuma beroperasi 2 minggu, kabur 2 minggu, nggak sampai sebulan. Sampai sekarang maintenance sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih. Nah, disinilah kalau menurut saya kritik yang namanya cara kerja SWI tidak cermat sehingga bisa memberikan normalisasi. Gimana kalau menurut Pak Yosi? Ya, waktu itu kan juga sudah sempat disinggung oleh Pak Roy Sakti juga kan dalam acara Pak Hotman Paris bahwa SWI ini kurang tegas. Istilahnya seperti itu, bahwa memberikan pengarahan kayak penyuluhan atau apapun itu tidak kontinu. Pengumuman pun bahwa bisnis ini ilegal, ini itu hanya di minggu pertama, minggu kedua tidak. Jadi itu dimanfaatkan oleh leader-leadernya bahwa itu pengumuman sudah nggak ada tuh. Padahal masih. Ya, harusnya SBY itu menegaskan bahwa ini ilegal. Kalaupun sudah dinormalisasi itu harus tetap diawasi. Jangan kayak VTube gini, ini tambah lagi kasusnya nih, yang rugi banyak lagi. Betul. Saya pernah mengkritik juga sih, waktu itu cara saya masih halus, sekarang saya pakai cara kasar nih, saya kritiknya, ya kan? Ketika VTube diumumkan ilegal sejak Juli 2020, 2020
Tapi VTube-nya ini terus beroperasi meskipun websitenya diblokir. VTube mah gampang, bisa pakai VPN orangnya atau bikin domain baru. Tetapi dari pihak SWI sudah didiamkan, baru sampai Februari dihajar aplikasinya, di take down dari Google Play Store. Pertanyaan saya, selama 7 bulan kemana aja SWI? Saya pernah memberikan contoh, misalkan kalau saya bikin toko obat, apotek, ilegal, nggak usah nunggu 7 bulan, nggak sampai sebulan pasti digerebek. Betul. Sama Departemen Kesehatan dan Satpol PP. Saya buka bank gelap, saya beroperasi terang-terangan di mall, nggak tunggu 7 bulan, satu minggu juga pasti digerebek karena dilapori oleh bank-bank yang resmi. Nah ini SWI cuman bisa ngumumkan dan memblokir situs. Lah kalau itu saya bilang anak saya juga bisa kalau cuma memberikan pengumuman dan memblokir situs. Betul. Karena dia bisa buat situs baru. Terus. Jadi buat apa ini fungsinya SWI? Benar, kami sudah mengumumkan, nggak cukup mengumumkan karena dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang membaca pengumuman SWI berapa banyak. Nah, jadi nggak cukup kalau bilang cuman sudah diumumkan dan sudah memblokir situs. Betul. Kalau menurut Pak Yosi gimana? Ya ini apa namanya ya? Kalau saya sih menduga-duga ya banyak banget dugaan-dugaan yang negatif gitu, tapi kita berusaha untuk berpikir positif bahwa harus lebih tegas lagi SWI dalam ini supaya tidak ada korban-korban lagi. Nah kasus-kasus yang sudah sekarang ditangani Baris Krim itu sebenarnya udah tahun lalu gitu. Iya. Kok baru sekarang gitu? Iya. Yang dulu kemana? Iya. Apakah nunggu Pak Jokowi menekan SWI, OJK dan sebagainya baru muncul banyak puluhan dan dihajar sama Baris Krim? Iya. Saya ingat waktu itu pidatonya Pak Jokowi kan nyentil SWI dan OJK gitu kan. Begitu disentil besoknya langsung action. Nah, kan itu di mata masyarakat lucu aja. Selama ini kemana aja kalian? Menikmati gaji besar, fasilitas yang mewah, apapun gedungnya juga mewah. Yang lucunya lagi, kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat mau ketemu sama mereka aja nggak bisa loh. Susah ya? Susah. Mau ketemu Pak Tongam susah? Susah. Saya berapa kali ke kantornya dia, cuma suruh ngisi buku tamu. Padahal saya datang sama pengacara juga. Lebih mudah saya bertemu sama ketua PBNU. Padahal levelnya jauh kan di atasnya ini. Ketua PBNU kayak apa sibuknya. Betul. Tapi kalau ada rakyatnya atau masyarakat yang ingin mengadu atau bertemu dengan beliau, mereka legowo, dibuka, bahkan disuruh ke kantornya loh. Kemarin habis bertemu dengan Menteri Luar Negeri, ya kan? Kemudian kami diterima, padahal sebelumnya ada tamu lagi, tapi kami sudah ngantri dari kemarin-kemarin, tetap diterima. Itulah. Nah, saya juga punya pengalaman yang sama, Pak. Jadi, saya pernah email Pak Tonggam, saya mau podcast sama beliau, saya mau wawancara, salah satunya mengenai VTube. Dia bilang, oke lah, hubungi staf saya, dia sebut namanya. Kemudian saya email, wah harus bikin TOR, Term of Reference. Saya bilang, ini bukan tender, Pak. Saya bilang, ini saya cuma mau podcast, ngapain harus bikin TOR gitu kan. Oke, jadi tujuannya apa? Saya mau membahas ini salah satunya VTube. Oke, nanti kami bicarakan di internal. Setelah saya nunggu 1 bulan, dia cuma jawab, maaf Pak, kami tidak bisa menerima Bapak. Kenapa? Pak Chandra kalau ngomong kasar katanya. Astaga, dia takut mungkin ketika kalau saya podcast, saya cecer Pak Tonggam dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak diizinkan, makanya saya mau tanya sama Pak Tonggam, bener nggak ada kebijaksanaan saya tidak boleh podcast sama Pak Tonggam karena ucapan saya kasar seperti bebek dungu gitu ya. Lah, itu kan saya nggak ngomong ke SWI gitu ya, saya ngomong pada pemain VTube gitu. Ya kan? Nah, ya saya nggak tahu lah. Makanya aneh nih ya kalau suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya saya waktu itu mau mendukung nih SWI supaya bagaimana ini tindakan tegas kepada VTube, minta podcast nggak bisa. Alasannya ngomongan saya kasar, tidak cocok gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, selain itu Pak, yang menarik Pak, sekarang saya lihat para leader dari VTube, kalau nggak salah ada 1 orang saya lihat, Yunita Atmojo, ketika dipanggil sama Baris Krim, alasannya nggak punya uang untuk beli tiket ke Jakarta, padahal dia ke Bali ini baru-baru ini ya. Kalau saya nggak salah ya, dia ikut pertemuan dengan para pemilik, founder dan leader-leader Uklik. Nah, Uklik ini banyak diminta oleh teman-teman, nanti akan saya bahas. Nah, disinilah ciri-ciri seseorang yang memang kerjaannya begini dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Uklik ini akan saya bahas, kenapa? Karena dia bermain arbitrage
kripto ya, yang memanfaatkan selisih nilai jual beli ya antara dua crypto exchange ya, dijual secara multi level. Nah di sini ini melanggar peraturan Bapepti karena Uklik menyentuh produk yang namanya uang kripto, ya kan? Itu adalah produk berjangka komoditi yang diatur oleh Bapepti dan tidak boleh dijual secara berjenjang. Tapi sabar, nanti akan saya kupas secara detail. Ini salah satu pelanggaran juga karena produk yang berhubungan dengan komoditi berjangka atau berjangka komoditi lah, balik-balik saya ngomongnya, itu tidak boleh dijual secara multi level marketing atau penjualan langsung. Tapi itu nantilah akan saya bahas. Oke, selain itu apa lagi Pak Yosi yang perkembangan terakhir? Ya, ini mungkin akan berkembang dari mulai Barreskrim ya. Iya. Barreskrim ini akan memanggil lagi orang-orang yang sudah dipanggil kemarin. Ya. Mungkin akan ditingkatkan statusnya, saya tidak tahu. Ya, ya. Ya kan, ya karena dari pimpinan juga sudah dipresur ke bawah bahwa ini ya, kasus Fitup ini harus benar-benar dipercepat. Ya, betul. Kalau saya lihat ya, mereka kan mengklaim Fitup ini mengklaim ada 17 juta member, walaupun saya tahu beberapa di antaranya ada yang fake atau palsu ya, apa akun tuyul, akun bodong. Nah ini juga menjelaskan bahwa Fitup itu memang aplikasi abal-abal, masa bisa dituyul, kan lucu kan? Oke lah, dari 17 juta member, sebut saja separohnya deh, separohnya sebut saja 8 juta. Betul. Yang benar gitu ya, itu jauh melebihi korban robot trading yang cuma beberapa ratus ribu. Kalau dihitung dari nilainya nggak kalah loh sama kerugian robot trading. Ini bisa puluhan triliun juga, kali saja lah 8 juta kali sekian juta. Nah, udah hitung aja lah. Sebenarnya lebih besar, tapi karena korbannya kan ada yang 100 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 150 juta. Memang kalau dari nominalnya kecil-kecil, tapi orangnya banyak. Tapi ada yang sampai miliaran loh. Ada yang miliaran. Tapi itu orangnya nggak berani muncul. Orangnya nggak berani muncul. Beda dengan robot trading, masuk aja sudah mulai dari 100 juta gitu ya. Betul. Ada yang ratusan juta. Tapi kan jumlahnya jauh sama ini. Jumlah pemainnya cuma ratusan ribu, totalnya juga cuma puluhan triliun. Paling 50 triliun. Ini melebihi. Ini ratusan ini. Nah, Fitup bisa ratusan triliun sebenarnya. Makanya yang saya pernah berpikir bahwa Pak Tonggang kan memberikan syarat selain denormalisasi. Salah satunya adalah server harus ada di Indonesia. Fitup tidak punya server ini saya lihat. Saya lihat ya sampai sekarang. Waktu dinormalisasi pun servernya tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia, nyewa. Tapi dikasih. Ya, terus kedua, VP harus berubah menjadi rupiah. Nah, makanya udah dicairkan ini. Nah, di poin yang terakhir itu bahwa Fitup harus membayar seluruh jumlah VP yang beredar di masyarakat. Nah, itu yang mungkin sangat berat kata Pak Tonggang. Makanya sampai sekarang dia tidak jalan. Karena kalau mau jalan harus bayar. Iya, dan SWI pun udah diem aja gitu. Nah iya. Karena syarat-syarat yang sudah diberikan untuk normalisasi tidak dipenuhi, mestinya dipanggil lagi menurut saya. Kalau saya jadi ketua SWI, saya panggil lagi itu pengurus-pengurus Fitup. Kamu kan sudah janji kalau normalisasi mau beli semua VP. Kenapa ini nggak dipanggil lagi dong? Panggil, karena kan melihat juga ada pelaporan dari Barreskrim. Kamu udah dilaporin di Barreskrim ini. Panggil dong, ini nggak dipanggil. Saya bingung juga nih sama kerjanya SWI. Sorry, ini kali ini saya kritiknya tegas gitu sama SWI. Saya nggak pakai tedeng aling-aling lah ya. Jadi ini buat masukan buat Pak Tonggam atau calon pengganti Pak Tonggam nanti ya. Kerja yang bener lah gitu. Oke? Sorry kalau saya kritiknya kasar ya. Kan memang katanya saya ngomongnya kasar ya. Jadi saya ngomongnya kasar, nggak pakai kritik halus sekarang. Karena kepolisian itu kan berdasarkan delik adu. Iya, menilai aduan. Ada yang mengadu baru diproses. Nah, awalnya pintunya kan satu di depan itu, SWI dan OJK kan di depan itu. Mereka masuk dari depan dulu kan. Rumah kita nih di belakang, rumah mewah. Di belakang penjagaan kepolisian. Maling masuk dari depan ini. Masa yang jaga depan nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Itu dia. Harusnya begitu dia masuk, kamu mau maling ya? Langsung tutup pintu. Lucunya pengumuman SWI banyak yang aplikasinya sudah tutup dan sudah kabur, baru diumumkan ini aplikasi ilegal. Ada. Kalau ini Fitup masing on dibilang ilegal dan masing beroperasi, didiamkan saja sampai 7 bulan baru ditutup. Katanya ada yang pasang badan berani. Ada yang pasang badan. Ya, inilah masukan buat SWI ya.
tolonglah dibenahi cara kerjanya, dan mungkin nanti calon pengganti Pak Tonggam yang baru ya tolong dibenahi cara kerjanya. Kalau begini terus bubarkan saja SWI menurut saya. Buat apa? Ada SWI cuman bisanya ngumumkan dan memblokir situs gitu ya. Bisa negara-negara. Hah? Bisa negara. Oke lah dipanggil orangnya enggak mau taat, langsung laporkan saja ke Bareskrim gitu. Ini saya sudah proses tapi ngeyel Pak Bareskrim. Nih, gitu dong. Ini prosesnya malah lebih cepat Bareskrim. Ini didiamkan. Apalagi nanti prosesnya ini lebih cepat sama PBNU ini. Kan gimana? Ya, jadi istilahnya buat apa nih ada institusi yang didirikan oleh negara tapi kerjanya kalah cepat sama yang lain gitu ya. Kan lucu. Saya mohon maaf Pak Tonggam kalau saya kritik Anda kali ini dengan keras. Apalagi ya di Pak Hotman juga kan pernah dibahas bahwa di situ kan terlihat jelas bahwa Pak Tonggam dicecer habis. Pak Tonggam? Iya, ada di YouTube-nya. Dan ya, jawabannya memang pintunya nonton. dari sana. Jadi awalnya. kemana aja selama ini SWI? Betul. Dan ya gimana sih ya? Orang kan selalu berpikir bahwa Anda kan di depan. Kenapa maling ini bisa masuk gitu loh? Kalau gitu nggak usah ada SWI aja. Udah. Gunanya ada SWI dengan tak ada SWI nggak ada bedanya gitu. Buktinya ratusan aplikasi ilegal masuk dengan mudahnya dan bertahun-tahun bisa ngerampok uang rakyat. Ini merusak perekonomian masyarakat. Betul. Saya bisa mengerti kalau perusahaan yang menipu rakyat Indonesia kantornya bukan di Indonesia. Misalnya gitu. Ada di Amerika, ada di Australia, sehingga dia mau melakukan penindakan fisik tidak bisa. Hanya bisa memblokir situs saya setuju karena nggak ada cara lain. Ya kan? Tetapi ini kantornya ada di Indonesia. Saya yakin SWI tidak pernah sidak kantornya VTube. Kalau dia tahu itu kantor cuman sewa alamat. Yang pernah pergi saya. Saya mau tanya, SWI pernah pergi nggak? Pasti nggak pernah pergi kan Pak Tonggam? Kalau Pak Tonggam ada dokumentasinya. Nah, kalau Pak Tonggam pernah pergi pasti tahu ini kantor bodong. Itu lebih bahaya lagi. Langsung disikat 3 bulan langsung disikat. Harusnya. Ini kan didiamkan saja. Jadi korban 3 bulan daripada 9 bulan setahun lebih banyak. Iya. Padahal ada alamatnya. Kalau pergi ke kantornya tahu itu nggak ada kegiatan fisik di situ. Di situ kantor virtual alias sewa alamat. Yang lucu lagi V+. Ya. Kan itu exit plan-nya dari Exit-nya dari VTube. Itu pun melanggar undang-undang privacy data karena dia mengcopy data member VTube ke V+ bagi yang mega copy. Ya. Itu jelas. Itu saya himbau para pemain V+ yang juga sudah ketipu bisa menggugat karena itu pelanggaran privacy data. Karena VTube dan V+ adalah dua perusahaan yang berbeda. Betul. Itu juga diadukan juga ke Bareskrim. Iya. Nah, itu bisa diadukan. Itu membernya banyak banget yang mega copy saat itu. Mega copy ya? Ya, anggap aja 2 juta member lah. Iya. Mega copy 350.000. Kali 2 juta. Kalikan aja, 700 miliar. Iya. Nah, dengan waktu singkat. Habis itu hilang. Sampai sekarang gimana kelanjutannya? V+-nya tidak ada kelanjutan ya. Kantornya tutup terus. Nah, leader-leadernya yang sering muncul saat itu pada kemana? Kayak Yunita Atmojo, Fernando Laza, itu suaminya, kemudian Semilianto, Wilbert Karimu, Noval, Alexius saja kabur sekarang. Kabur ya. Dia pernah bilang dulu bahwa saya ini tidak berani kayak Yunita bro. Kenapa? Kalau ada masalah kepolisian, paling gampang dipanggil dia, pegang dia. Kenapa? Buktinya banyak. Kalau saya main diam aja, santai aja. Sekarang saya mau tanya, Alexius videonya ada nggak? Yang menerangkan marketing plan-nya seperti ini, seperti Yunita. Nah ada. Dia pemain loh. Dia di bawahnya Noval dia. Wilbert, Noval dia. Nah, gitu. Itu leader besar itu. Ya. Ngeri dia. Pencairan setiap hari itu sekitar 50-60 juta ya. Ini berdasarkan hitung-hitungan teman-teman yang pernah beli VIP sama dia. Ngeri. Ya, miris ya kalau ngeliat begitu ya. Dia lagi dipanggil sekarang. Lagi dipanggil ya. Nah, tapi kucing-kucingan alasan macam-macam. Nah, Bareskrim sudah mengultimatum. Kamu saya panggil gak datang, saya jemput. Ya, jemput aja. Nah, datanya udah semua udah. Ya. Oke. Apalagi Pak kira-kira yang menjadi curahan hati para pemain VTube yang berkumpul terus membuat gugatan, bukan membuat laporan kepolisian lah ya, laporan polisi. Kan ada Mayoni ya, masyarakat online Indonesia yang melaporkan YouTube. Apalagi Pak kira-kira yang mau disampaikan? Ya mereka berharap bahwa kasus ini segera cepat diselesaikan. Jangan bertele-tele lah.
Ya kan, karena ini nilainya tidak sedikit juga. Janganlah ada permainan di belakang kalian semua, karena nanti pada saatnya pasti akan ketahuan. Nah kan, karena nggak semua orang itu bisa lepas dari jerat hukum. Pasti akan kena juga. Nah, ini orang-orang di member VTube yang sudah melapor ini jumlahnya 400 orang lebih sementara. 400 orang lebih. Iya, dengan kerugian 30 miliar. 30 miliar. Sementara ya. Dan ini akan bertambah terus. Bertambah lagi. Nah, ini juga sudah mendapat perhatian dari Pak Ketua Umum PBNU Pusat bahwa ini akan ditindaklanjuti. Iya. Kepada teman-teman para pemain VTube yang sudah mulai sadar, segeralah masukkan lagi laporan baru, karena dengan gugatan yang benar, maka selain manajemen VTube dan para leadernya yang banyak mencelakakan orang, itu bisa kena pidana. Selain itu, kalau asetnya disita, itu bisa diajukan gugatan untuk dibagikan kepada para korban. Karena kan selama ini hanya disita untuk negara, tapi kalau tuntutannya spesifik, minta dikembalikan kepada korban, hanya yang melapor saja yang akan dikembalikan. Jadi kalau Anda diam-diam saja, ya sudah, nanti kalau aset disita, Anda bye-bye, karena Anda tidak ikut melapor. Ya, jadi sekarang kalau saya sih pribadi menghimbau, belum terlambat ini ya, Anda masukkan laporan lagi, atau hubungin Pak Yosi atau teman-teman di Mayoni ya, kumpulkan lebih banyak lagi. Sekarang sudah terkumpul sudah 30 miliar ini. Ya, saya sih mengharapkan ada laporan sampai 1 triliun gitu ya. Cuman ini pasti. Soalnya ini nanti akan dikembangkan sama Barreskrim ini. Iya. Nah, yang satu lagi saya dengar ini leader-leader besar sudah jual asetnya. Jual aset. Sudah jual aset. Iya. Yang lucunya jual asetnya teman saya. Iya. Jadi teman saya nih informasi, ini temen lu jual ini nih. Iya. Loh, kok? Ya iya, wah tuh. Iya. Hasil itu. Ya, tapi percuma lah dia mau jual aset apa, bisa ditelusuri oleh PPATK. Ya. Betul. Jadi kalau dari saya sarannya ya tadi, kalau Anda pemain VTube, inilah saatnya. Udahlah, jangan mau dibodohin lagi. Kalau Anda masih mau bobohin lagi, ada tim 9, ada investor, kunci on sama Pak Kiai ya. Pak Imannya sendiri ragu. Oh, bukan di dia kok. Ada di podcastnya dia. Anda kalau masih percaya ini ada benar-benar bebek super dungu kuadrat. Ya, udahlah, Anda mau marah sama saya terserah. Memang saya sengaja bikin konten ngomongnya keras supaya Anda marah sama saya, jatuh supaya sadar gitu. Berhentilah bermain seperti itu, berhenti dan perhatikan orang-orangnya ini loh. Kalau dia lagi ya sudah hindari. Dia lagi. Dia yang bikin Anda jatuh, ngajakin Anda lagi, Anda ikut dia lagi, Anda benar-benar bebek super dungu kuadrat. Sudah tahu dia ngajakin Anda jatuh. Anda mau masuk lagi, benar-benar bebek super dungu kuadrat. Berseliweran terus mereka itu pokoknya. Apalagi Pak yang mau disampaikan Pak, supaya tambah cerdas nih orang-orang yang dengar ini. Sebenarnya banyak banget Pak Chandra. Jadi ya kita nih memang saling mengingatkan aja kepada teman-teman bahwa kamu tuh punya kerugian sekian, kamu kenapa nggak melapor? Itu merugikan dirimu sendiri kan. Jadi sekarang tuh sudah semakin banyak, ada pelaporan kedua sudah dikumpulin. Iya banyak. Kemudian ada banyak lagi kasus-kasus koperasi juga yang lain kok. Akhirnya kan terbongkar juga semua. Jadi ya kami dari Mayoni menghimbau untuk teman-teman supaya lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi. Apalagi perusahaan yang baru launching kayak kemarin itu, wah kelihatannya mewah besar, tiba-tiba 2 bulan take down, mateng kan? Betul. Tanya itu yang ikut Uklik, punya nggak dia izin dari Bapepti? Karena ini kripto berhubungan dengan produk berjangka komoditi, izinnya harus dari Bapepti, tidak cukup SIUPL, tidak cukup anggota asosiasi penjualan langsung. Harus ada izin dari Bapepti. Kalau nggak ada, mendingan Anda kabur saja ya. Kecuali Anda memang mau hambur-hamburkan uang, monggo. Oke, jadi itu saja diskusi saya dengan Pak Yosi. Saran saya bagi Anda yang korban permainan VTube gitu ya, yang masih ternina bobo gitu ya sama janji-janji VTube pasti on ya, akan indah pada waktunya gitu ya. Ya di Barreskrim. Ya indahnya di Barreskrim gitu ya. Kalau Anda masih terus percaya sama ini, Anda benar-benar bebek super dungu kuadrat. Jadi saran saya, sudahlah, bangunlah dari mimpi Anda
yang selama ini didoktrin oleh para leader Anda. Sekarang masih terbuka untuk mengajukan laporan tambahan ke Barreskrim. Ingat, kalau ini proses berjalan, aset mereka, manajemen dan para leader disita, hanya yang melakukan pelaporan yang bisa mendapatkan pengembalian dengan tuntutan yang benar ya. Tapi kalau Anda tidak mengajukan laporan ya, mana pemerintah tahu bahwa Anda dirugikan, ya kan? Jadi daripada terlambat, bergabunglah, gitu ya. Oke, dari Pak Yosi terakhir apa closing statementnya? Ya seperti kayak Pak Chandra Teja bilang tadi bahwa jangan takut untuk melapor. Ya kan. Seberapa besar atau seberapa kecil kerugianmu, itu udah hakmu yang harus kembali. Ya. Itu aja. Oke. Jadi demikian saja Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke.